gerak. Gerak. Salim sama tadi juga. Ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam semoga. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, istimewa. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan. Di pagi hari ini masih bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, coba hari ini siapa yang datang duluan? Zidan ya tadi ya? Oke, Zidan yang datang duluan. Minta Zidan kita. Sedikit dah. Jadi teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Yang duduknya kurang rapi, coba dirapikan. Adik, tangannya di atas meja, parah. Nah, dirapikan ya. Bajunya yang masih dua tolong dirapikan. Nah, coba hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua, sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita itu menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Pak Wan minta semuanya berdiri dulu yuk. Kepada seluruh sivitas akademika Universitas 11 Maret, mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak. Sesaat lagi akan kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon mengambil sikap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, berdepan duriku. Indonesia, kebangsaanku,
harus menjadikan salah satu lagu wajib nasional agar menanamkan sikap nasionalisme, sikap cinta terhadap tanah air. Kita itu hidup di negara Indonesia. Kita harus bersyukur negara kita itu sangat kaya. Dan kita sebagai generasi muda menerus harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan negara kita itu tidak terpecah belah oleh isu-isu hoax yang zaman sekarang itu yang lagi ngetren ya, isu-isu yang tidak benar. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di negara kita. Banyak sekali ada sumber daya alam yang bisa untuk membangkitkan energi listrik. Nanti akan kita lihat ada video yang akan Pak Om tampilkannya. Nah, kalian harus semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, karena pembelajaran ini sangat penting. Kalian akan tahu nanti dari mana energi listrik itu didapat yang sudah kalian nikmati tiap hari. Kalian bisa tidak hidup tanpa listrik sekarang? Tidak bisa. Mati lampu saja sudah bingung ya kan? Mau mandi tidak ada air karena sudah tergantung sama listrik. Tuh, jadi kalian harus tahu energi listrik itu berasal dari mana, dan kalian harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak boleh berbuat boros, tidak boleh pemborosan. Nah, nanti kita akan mencapai tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video yang ditampilkan, siswa dapat melakukan pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi dengan tepat. Nanti kalian juga melalui pengamatan video, kalian akan menganalisis contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga nanti dengan mengamati video, kalian akan menganalisis seorang tokoh untuk diwawancara menggunakan daftar pertanyaan nanti yang ada di LKPD yang akan Pak bagikan. Dengan kegiatan wawancara, kalian akan menyimpulkan hasil wawancara mengenai manfaat lingkungan alam dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, paham? Coba untuk membuka semangat kalian, Pak An, coba lihat semangat paginya. Semangat pagi! Luar biasa! Oke, ini ada video pembelajaran. Silakan dianalisis, diamati ya. Perhatikan baik-baik. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Amatilah gambar di bawah ini, lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Adik-adik, ini adalah gambar dari bendungan dan gambar dari rangkaian listrik. Mengapa toh listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apakah air dan listrik termasuk sumber energi adik-adik? Ya, air dan listrik termasuk sumber energi listrik. Karena gerakan air dapat menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik.
Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Nah, di sekitar tempat tinggal kita mungkin hanya terdapat satu sumber air saja atau ada beberapa. Nah, ini tergantung dari tempat tinggal adik-adik ini. Apakah di tempat tinggal kalian ada sumber energi air? Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Pastinya cukup sering ya adik-adik ya, karena hampir semua peralatan rumah tangga kita itu menggunakan listrik. Lalu kita juga menggunakan air juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia ini adik-adik. Bangsa yang dikaruniai sumber daya yang sangat banyak. Salah satu sumber daya energi. Nah, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni bercakap-cakap dengan ayahnya adik-adik. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Tanya Beni. Masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni, jawab ayah. Oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini ayah? Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang, jawab ayah. Wah, jauh sekali. Benar Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya adalah tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Nah, sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Itu tadi percakapan antara Beni dan ayahnya. Adik-adik, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar kincir air. Nah, Ya, gambar kincir air. Perhatikan ya, bagaimana nanti kincir air ini kenapa bisa dikatakan bisa menghasilkan energi listrik ya. Ini air yang dibendung dialirkan menuju ke kincir air. Nanti kincir air ini secara otomatis karena terkena oleh aliran air, maka kincir air akan berputar. Berputarnya ini akan menggerakkan namanya apa ini? Generator listrik. Fungsi dari generator listrik ini sebagai penghasil energi listrik. Ya, jadi dalam urutannya, kalau bisa dijelaskan seperti ini digambarkan, air dari air itu kan bergerak, ya. Air bergerak mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, maka dibuat seperti ini. Nah, seperti ini ya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, terus dialirkan ke kincir air. Kincir air, dari air ke kincir air. Terus kincir air memutarkan generator listrik. Generator listrik. Dan generator listrik menghasilkan energi listrik. Menghasilkan listrik. Listrik ini disalurkan kemana? Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Di rumah kan ada stiker atau colokan. Nanti dicolokkan bisa ke televisi dan alat-alat rumah tangga lainnya yang menggunakan ya televisi kami tonton. Nah, ini alurnya ditonton sama
sama kamu, ditolong sama kamu. Nah, ini. Jadi prosesnya dari air mengalir ke kincir air ya, menggerakkan generator listrik nanti menghasilkan energi listrik disalurkan ke rumah, dicolokkan ke televisi terus ditonton sama kamu. Seperti ini juga kita sedang menggunakan proyektor ini dihidupkan menggunakan energi listrik ya. Kita lanjutkan videonya ya, perhatikan. Kincir air ini untuk apa ya? Dan apa kegunaannya? Yuk kita belajar bersama-sama kali. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, manfaat air ini sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak adik-adik. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik juga terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, adik-adik, tidak mengherankan jika di Indonesia ini memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, aliran air dari bendungan atau dari waduk akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air itu menyimpan energi yang cukup besar, loh adik-adik. Aliran air itu mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Nah, kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, maka akan semakin kencang kincirnya berputar. Dan energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Itu tadi adik-adik ya. Disamakan dengan penjelasan Pak Wan kan, bahwa adanya air ini, kalau kita ada di daerah pegunungan, itu banyak sekali yang memanfaatkan. Karena air kalau di pegunungan kan dari gunung, dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau di sekitar sini, karena tidak ada gunung ya, adanya itu bukit, tidak mengalir air itu kan bukit. Itu kan bukit. Pernah bukit sana? Pernah? Ada aliran air yang besar tidak? Tidak. Tapi kalau kalian pergi ke gunung, nanti akan menemukan aliran air yang sangat besar. Makanya oleh orang-orang di sana, airnya itu dialirkan, dibuatlah kincir air. Tapi ya tetap menggunakan alat namanya generator listrik. Nggak cuma muter-muter saja, muter-muter. Kalau tidak dihubungkan ke generator, generatornya tidak muter. Nah itu. Nah kalau di sekitar kita, pembangkit listrik yang sangat besar itu menggunakan apa ini? Bendungan. Ada yang tahu di sekitar kita ada bendungan? Tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu di sekitar kita di wilayah Provinsi Lampung ada bendungan apa saja? Ayo. Pernah dengar bendungan? Di Lampung ada bendungan. Ayo, ada yang tahu? Yang terbaru yang ada di Kabupaten Pringsewu. Ayo. Di Kabupaten Tanggamus ada, di Pringsewu yang baru ini ada. Pernah ke sana belum? Belum. Waduh, sama. Tapi kalau kawan
bendungan Batu Tegi. Bukan Batu Tegi, Batu Tegi ya. Bendungan yang ada di wilayah Tanggamus itu ada bendungan Batu Tegi. Nah, Batu Tegi. Menurut sejarahnya bendungan itu tadinya hanya ada air yang mengalir dari tiap gunung. Tapi karena mengalir saja, kok ini bisa dikumpulkan, bisa dibendung. Makanya dibuat bendungan. Dibuat bendungan seperti ini. Nah, ini kan air dikumpulkan, ditandu, di bendungan. Nah, nanti airnya ini akan dialirkan ke dalam sini. Di dalam sini akan ada lorong di sini nanti. Dari sini, nah, lorong ini dialirkan menuju ke turbin. Turbin itu nanti karena dialiri oleh air akan berputar atau berputar, menggerakkan generator listrik di sini yang sangat besar. Timbullah energi listrik. Nah, sisanya air kan keluar nih. Kurang sedikit-sedikit. Nah, keluarnya ini nanti dialirkan ke sungai atau untuk mengairi sawah. Jadi fungsi bendungan ini sangat banyak. Bisa menyimpan air untuk menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya ini jebol? Nah, ini jebol nanti airnya bisa keluar. Sangat berbahaya, bisa banjir. Yang pernah terjadi di Jakarta itu, di bendungan di Jakarta itu kan pernah bendungannya ini jebol. Akhirnya di bawahnya ada pemukiman terkena imbasnya dari bendungan yang jebol itu. Rumah-rumah pada hancur. Masih mengapa adanya hubungan antara air dan listrik. Air itu bisa menghasilkan energi listrik ya melalui pembangkit listrik tenaga air. Adik-adik, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Nah, fungsi air di sini adalah menggerakkan kincir air. Lalu gerakan kincir air itu akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin kencang atau semakin deras aliran airnya, otomatis gerakan kincir airnya akan semakin cepat dan energi listrik yang dihasilkan itu juga semakin banyak. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Nah, di sini bendungan itu berfungsi untuk menaikkan ketinggian air sehingga akan menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir airnya. Maka perlu dibangun bendungan. Nah, nanti setelah bendungan itu airnya dialirkan, kan otomatis alirannya akan deras juga, adik-adik. Sehingga kincirnya akan bergerak atau berputar semakin cepat. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu, adik-adik? Kalau di daerah Kak Cinta, ayo, kita sudah sampai ini ya tadi ya, yang sudah mau menjelaskan tadi bahwa berawal dari air. Air itu dialirkan ke kincir air. Terus kincir air karena dialiri oleh air bisa menggerakkan generator menghasilkan listrik. Nah, menghasilkan listrik. Sampai di sini kita sudah dapat energi listrik. Dan energi listrik ini nanti akan disalurkan kemana? Ke rumah kita, ke perusahaan, ke rumah sakit, ke restoran, dan banyak sekali. Ke rumah-rumah ya. Nanti di rumah-rumah ini akan dimanfaatkan oleh apa?
daerah kita ada namanya bendungan. Meskipun beda kabupaten. Di kabupaten mana? Tanggamus ada bendungan namanya bendungan Batu Tegi ya. Ada namanya bendungan Batu Tegi. Jadi bukan Batu Tegi tapi Batu Tegi ya. Bendungan itu sangat luas sekali. Bahkan Pak Wan pernah ke sana itu seolah-olah itu Pak Wan naik perahu di sana seperti di tengah-tengah laut. Karena gunung-gunung itu tertutupi oleh air, jadi seperti pulau-pulau. Jadi dari beberapa sungai dibendung seperti ini ya. Nih, cuma di sini tidak kelihatan. Nanti akan Pak Wan tampilkan video bendungan. Ini hanya sebuah gambar ya. Nanti akan Pak Wan tampilkan video tentang bendungan. Kita lanjutkan ya. Tidak ada ya, di sekitar Kak Citra itu tidak ada pembangkit listrik tenaga air. Mungkin di daerah kalian ada ya, memiliki pembangkit listrik tenaga air. Kita lihat. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Adik-adik coba amati gambar ini ya. Perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Nah, yang terjadi saat saklar lampu ditekan, energi listrik akan mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Jadi ketika lampu itu mati ya, lalu saklarnya kalian nyalakan. Nah, ini perubahan energi listrik. Di rumah kalian pasti ada apa? Lampu, ya kan? Lampu. Lampu ini bisa hidup karena adanya energi listrik, adanya listrik, ya. Dari listrik, oleh lampu ini diubah menjadi apa? Cahaya. Hidup kan? Terang kan? Berarti diubah menjadi cahaya. Ada lagi, kalau kalian pegang sudah dihidupkan sekitar 1 jam, akan terasa panas. Jadi akan diubah oleh lampu ini energi listrik menjadi cahaya dan panas. Nah, di rumah kita pasti banyak sekali alat-alat yang menggunakan listrik. Selain lampu, apalagi? Kipas angin. Ayo, sekarang kita coba kipas angin. Kita coba kipas angin itu dari apa menjadi apa? Alatnya sekarang kita lihat. Kipas angin. Ayo, coba kawan minta pendapatnya salah satu. Ayo. Siapa yang berani? Perubahan energinya yang digunakan oleh kipas angin dari apa menjadi apa? Ayo. Ya, silakan ini dari apa? Listrik menjadi energi gerak. Betul tidak? Tadi Pak On dengar ada yang berubah energinya jadi angin. Ayo. Kipas angin. Yang benar apa? Dari listrik menjadi gerak. Ya, tepuk tangan buat Nindi. Jadi bukan dari listrik menjadi angin, tapi dari listrik menjadi gerak. Dari gerakan itu timbulah, kemarin Pak On sudah pernah menjelaskan, angin adalah udara yang bergerak. Coba kalau tidak ada gerakan, tidak akan timbul angin. Jadi jangan salah kaprah. Dari listrik kipas angin itu energinya ya dari listrik diubah menjadi gerak. Ayo, selain kipas angin apa lagi? Ayo. Tunjukkan dulu. Ayo. Ayo. Hah? Setrika. Apa jika setrika? Ayo, setrika perubahannya apa? Energinya. Ayo.
Ayo Juda. Listrik menjadi panas. Listrik menjadi panas kata Juda. Listrik menjadi panas. Betul tidak? Betul tidak? Coba kalau kalian colokkan ke stiker itu, ke stopwatch itu, setrika, rasakan perlahan. Rasanya apa? Panas. Berarti betul ya. Setrika listrik ini, energi listrik diubah menjadi energi panas. Ada lagi? Banyak sekali. Nah, nanti akan kalian tuliskan di LKPD. Nah, untuk itu kawan akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Karena kita membahas tentang energi, akan Pak Wan bagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Akan membahas tentang perubahan energi listrik. Seperti ini tadi dipasangin dari listrik menjadi gerak, jangan menjadi angin ya, dari listrik menjadi gerak ya. Akan Wan bagi kelompoknya di sini, kelompok yang ini Pak Wan namakan kelompok angin. Kelompok ini Pak Wan namakan kelompok air. Nah, kalau sini listrik ya, akan Pak Wan bagi kelompok itu. Dan ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan kerjakan secara berkelompok ya. Tulis nama kelompoknya, kelasnya. Ya. Silakan dikerjakan. Pak Wan kasih waktu 10 menit dikerjakan secara berkelompok. Silakan. Ayo, tulis dulu nama kelompoknya. Ayo, saling berdiskusi. Kalau tidak paham silakan tanyakan. Tulis dulu nama kelompoknya. Siapa anggota kelompoknya? Nama kelompoknya, terus anggotanya siapa saja ditulis di sini. Sama dengan siapa saja. Ya. Siapa saja namanya. Pak, tulis anggotanya di mana, Pak? Di sini. Nah, jadi ini kan nama kelompok, terus sama dengan. Nah, sama dengan siapa saja anggotanya ya. Ditulis dulu. Namanya saja tidak usah panjang-panjang. Nah, ini misalnya Arif, Acil gitu ya, panggilannya saja tidak harus panjang-panjang ya. Silakan langsung isi. Kalau ada yang merasa kurang jelas, silakan ditanyakan. Sudah? Nah, nama panggilannya apa? Hah? Ya sini tinggal ditulis. Nah, tulis. Nah, nanti dari perubahan bentuknya energi apa menjadi apa gitu ya. Ya seperti itu tadi. Ya, ya, dikerjakan berkelompok. Ya, silakan kasih pendapatnya teman-temannya. Ini tinggal ditulis. Tinggal ditulis. Tinggal ditulis. Nah, nanti ada stiker ya, apa tujuannya. Kelompok listrik sudah, ayo kelompok angin, ayo. Ya, dari apa menjadi apa? Ayo, yang lainnya ada yang menulis, ada yang mencari.
1 menit lagi. Siap. Ayo diselesaikan. Sudah? Angin? Sudah? Air? Listrik? Semangat pagi! Nah, untuk sebagai yang semangat ya. Sekarang Pak Wan minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju. Silakan kelompok mana dulu? Seperti biasa, yang lainnya menanggapi atau kurang cepat. Silakan maju. Tidak usah nunggu. Ya. Dari kelompok listrik, silakan diperhatikan. Nanti silakan ditanggapi ya. Ayo. Silakan. Teman-teman. Saya akan membacakan diskusi kelompok listrik. Nomor 1, nama benda, lampu. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Listrik menjadi cahaya dan panas. Ayo, lampu, kata kelompok listrik. Perubahan energinya dari listrik menjadi cahaya dan panas. Betul tidak? Ada yang menanggapi? Betul. Ayo. Ayo, kelompok lain. Cukup. Ayo. Nomor 3, kipas angin. Perubahan energi yang terjadi. Listrik menjadi gerak. Air. Angin. Ayo. Ada tanggapan? Ayo, lanjut. Nomor 4, tender. Listrik menjadi gerak. Angin. Air. Cukup. Lanjut, berhenti. Nomor 5, nama benda. Kompor listrik. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Listrik menjadi panas. Air, angin. Cukup. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ayo, kelompok yang lainnya maju perwakilannya. Silakan. Ya. Perwakilan dari kelompok air. Silakan, teman-teman. Saya akan kasih di ayo kelompok air listrik, angin listrik. Lanjut. Angin listrik. Lanjut. Ayo. Silakan tanggapi air listrik. Katanya kulkas itu dari listrik menjadi dingin. Ayo. Ada yang pendapat? Dingin saja itu ya. Lanjut, berarti tidak ada pendapat ya, tidak ada yang menanggapi. Ayo. Air, angin, listrik. Cukup. Tidak ada tanggapan? Benar. Cukup. Tidak, kalau sudah cukup, terima kasih. Oh belum ya, masih ya? Oh masih, silakan. Ayo. Energi yang diubah oleh televisi, energi apa saja? Listrik menjadi
lain ya tadi. Yang lainnya ini di televisi. Televisi ini tadi pendapatnya dari kelompok air, energi yang diubah yaitu listrik menjadi cahaya, suara, dan gambar. Betul tidak? Kita lihat. Coba kalau kalian menghidupkan televisi, keluar dulu apa? Cahayanya dulu. Ya, cahaya keluar cahaya, baru gambar. Dikeraskan volumenya jadi suara. Jadi ada 3 bentuk energi yang diubah. Satu energi yang diubah menjadi 3 bentuk energi, yaitu cahaya, suara, dan gambar. Selanjutnya kelompok angin. Silakan presentasi, maju. Yang lainnya tolong ditanggapi ya. Teman-teman, saya kelompok akan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Ayo, rice cooker, listrik menjadi panas. Ayo, kelompok air, listrik. Ada tanggapan? Cukup. Lanjut. Betul, mesin cuci. Ayo, air, listrik. Betul. Listrik menjadi gerak, enggak menjadi air. Ya, listrik menjadi gerak. Ayo, lanjut. Solder listrik. Nih, tadi tiap kelompok ada keunikan. Kelompok listrik tadi yang beda itu kompor listrik. Sekarang ini ada solder listrik, betul. Dari energi listrik ke energi panas. Ayo tanggapannya. Cukup. Ayo lanjut. Blender. Cukup. Ayo lanjut. Bagaimana? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Jadi tiap kelompok itu ada keunikan tersendiri. Kelompok angin uniknya di solder, kelompok air di televisi, kelompok listrik di kompor listriknya. Jadi yang lainnya hampir sama semua, tapi ada yang berbeda. Ada solder, ada televisi, ada kompor listrik. Luar biasa, kalian sudah bisa memberikan pendapatnya masing-masing ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selamat pagi. Masih semangat ya. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai di muatan pelajaran selanjutnya, itu bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia, kalian ini nanti akan ada tugas. Tugasnya adalah wawancara atau meminta pendapat dari orang lain, dari narasumber. Sudah dipersiapkan alatnya? Sudah, yaitu mic, ya. Mic buatan sendiri ya. Silakan dibuatkan. Mic buatannya sendiri. Ya, di sini ada yang APG. Hai. Ini ada LKPD. Di situ pada KPD, perhatikan, ada kegiatan wawancara. Petunjuknya, kalian akan melakukan wawancara. Jadi ada yang berperan sebagai pewawancara,
dan yang lainnya itu menuliskan hasil wawancara. Ini ada kelompok angin, air, listrik. Silakan nanti diisi nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Dan kawan tugaskan untuk kelompok angin mewawancarai Pak Amin. Kelompok air mewawancarai Bu Nur. Sedangkan kelompok listrik mewawancarai Bu Mutohi. Ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu guru ada di kantor, kalian cari ya, kalian nanti diwawancarai, tulis hasil wawancaranya itu di lembar kertas itu ya. Ada pertanyaan? Silakan nanti dicari Bapak Ibu guru di kantor ya. Paham? Halo? Silakan mulai dari sekarang kalian boleh ke kantor untuk mewawancarai. Silakan cari Bapak dan Ibu guru ya. Silakan ke kantor. Di bawah. Nanti dituangkan di sini. Bawa buku rentetan ya. Adalah tidak membuang sampah di sungai, dua menghemat air, tiga menghemat energi, yang keempat Unsur pembentuk lingkungan hidup terbentuk karena adanya penggabungan antara benda hidup dan benda mati. Berikut ini adalah 3 unsur yang ada di dalam hidup. Itu 1 unsur abiotik, 2 unsur biotik, 3 unsur sosial budaya. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga lingkungan? Usaha untuk menjaga lingkungan itu diantaranya 1. Tidak membuang sampah di sungai. 2. Usaha yang dilakukan untuk menjaga lingkungan diantaranya adalah 1. Tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, menghemat air. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang. 5. Menanam pohon dan tidak melakukan perburuan liar. Itu tadi usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga lingkungan. Lingkungan hidup meliputi air, danau, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121
Ayo, dan ditulis. Kalian sudah melakukan wawancara dan nanti kalian akan minta perwakilan seperti biasa. Perwakilan tiap kelompok, tadi ada kelompok angin, air, listrik untuk mempresentasi. Tolong nanti ditanggapi ya. Kita harus coba aktif dalam pembelajaran ini. Jadi nanti ada yang maju, silakan kelompok yang lain menanggapi. Kalau ada yang kurang tepat ya. Oke, coba sekarang kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ayo. Tadi sudah kelompok listrik. Ayo kelompok air, angin. Silakan. Tanpa harus ditunjuk. Ayo berani maju. Berani maju dan gantian. Jangan yang tadi sudah maju, tadi sudah David yang maju. Bisa sama Rahma. Coba yang lainnya. Ayo. Air. Jidan, ayo maju Jidan. Bacakan hasil diskusinya. Hasil diskusinya dari wawancara yang sudah dilakukan. Ayo. Teman-teman, saya akan bacakan hasil wawancara dari narasumber. Pembentuk lingkungan antara lain lingkungan hidup terbentuk dalam benda hidup dan benda mati. Ada tanggapan kelompok listrik, kelompok angin. Ulangi lagi Jidan. Pembentuk lingkungan antara lain lingkungan hidup terbentuk dalam benda hidup dan benda mati. Ada tanggapan? Silakan. Cukup. Angin, ada tanggapan? Cukup. Lanjut. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga lingkungan antara lain lingkungan hidup dan terbentuk dalam benda hidup. Usaha yang dilakukan untuk menjaga lingkungan yaitu 1. Tidak membuang sampah di sungai. 2. Menghemat air. 3. Menghemat energi. 4. Menggunakan produk daur ulang. 5. Menanam pohon. Ada tanggapan? Angin, listrik. Ada tanggapan atau tambahan? Cukup. Dilanjutkan. 3.
ada tanggapan? Cukup. Angin dan listrik sudah cukup. Tidak ada tanggapan. Berarti dilanjut kalau tidak ada tanggapan. 4 fungsi lingkungan antara lain. 1. Tempat pertumbuhan. 2. Tempat tinggal. 3. Tempat berkomunikasi. 4. Tempat berinteraksi. Dan masih banyak lagi. Oh, masih banyak lagi. Ada yang mau menambahkan kelompoknya? Listrik mau menambahkan? Angin cukup. Sudah selesai berarti. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok air. Terima kasih ya. Oke, sudah bagus sekali dari kelompok air. Selanjutnya mana kelompok listrik, angin? Silakan maju. Tidak usah ragu. Ya, ada perwakilan dari kelompok angin. Nafla. Tepuk tangan dulu. Ayo, berikan dia semangatnya, ayo. Semangat lagi, ayo. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Nah, ya. Semangat lagi, ayo. Silakan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil wawancara dengan narasumber. Nah, satu-satu dulu. Ulangi lagi. Yang lainnya tolong nanti kalau perlu diberikan tanggapan ya. Kalau ada yang perlu ditambahkan, silakan ulangi lagi. Ada tanggapan? Air, listrik. Benar cukup. Nggak mau ditambahkan? Tidak ada? Boleh kalau mau menambahkan. Cukup. Coba sebutkan. Ulangi lagi. Unsurnya kan tadi apa saja? Abiotik. Unsurnya D. Itu. Ayo, ada yang menanggapi tidak? Unsur pembentuk lingkungan abiotik, dan unsur inti. Ayo, ada tanggapan? Silakan, maju. Tunjuk jarinya. Silakan, tidak apa-apa. Air, listrik cukup? Cukup. Lanjutkan. Ada tanggapan? Tidak membuang sampah, melarang pembuangan liar. Ayo. Ada tanggapan? Tambahan? Ayo. Ayo. Ada tambahan atau tidak? Cukup. Air, listrik tidak mau menanggapi, tidak mau menambahkan. Cukup. Benar cukup. Cukup. Ya, lanjutkan. Ada tambahan? Lingkungan air, lingkungan danau, lingkungan darat. Ada tambahan? Air, listrik. Ya silakan tambahin, ayo. Tunjuk jarinya, ayo. Kalau menambahkan silakan, tidak apa-apa. Kita belajar untuk aktif dalam diskusi, dalam presentasi. Silakan menambahkan. Saya Pak mau menambahkan. Seperti itu. Boleh, tidak disalahkan, diperbolehkan. Ayo, silakan. Listrik mau menambahkan. Perwakilan dari listrik mau menambahkan apa? Cukup. Air. Cukup. Lanjut.
Ulangi, ayo minta diulangi. Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok Angin ya. Terima kasih ya. Sekarang kelompok listrik, silakan maju. Ada apa? Ketinggalan? Ketinggalan? Nggak apa-apa. Yang penting kan kalian menambahkan. Ayo. Yang lainnya tolong dengarkan. Hai. Halo. Perhatikan, kalau bisa ditambahkan. Ayo. Silakan dibaca. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan narasumber. Ayo. Unsur membentuk lingkungan antara lain adalah gabungan antara benda hidup dan benda mati. Itu saja. Ada tanggapan? Silakan. Akhir mau menanggapi? Tidak. Air. Angin. Lanjut. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga lingkungan antara lain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang air dalam jumlah yang banyak, membuang sampah pada tempatnya. Air. Angin. Cukup. Lanjut. Tidak contoh lingkungan antara lain, danau, rawa, laut, dan sungai, gunung dan padang rumput. Ada tanggapan? Cukup. Lanjut. Berhenti. Tempat fungsi lingkungan antara lain, tempat yang dilakukan habitat, tempat untuk bertahan hidup, tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk mencari informasi. Terus sekolah. Ada tanggapan? Tambahan? Cukup. Cukup. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih kelompok listrik ya. Luar biasa kalian dalam mencatat hasil wawancara sudah cukup bagus. Tinggal teknik dalam wawancara tadi. Ada yang wawancaranya itu terlihat kaku. Wawancara mikrofon buatannya itu hanya untuk dia sendiri. Harusnya dalam memberikan pertanyaan, kamu operkan mikrofonnya. Kalau mikrofonnya cuma satu ya, kamu berbicara terlebih dahulu, baru yang menanggapi disodorkan mikrofonnya. Jangan malu Pak, jangan ucapkan malu seperti itu. Kalau kamu malu, mohon maaf Pak, saya sodorkan mikrofonnya. Oh ya, meskipun hanya mikrofon mainan atau buatan tangan kalian sendiri, ya. Harus dimanfaatkan, jangan hanya digunakan sendiri. Paham? Paham ya. Bagus, sudah cukup bagus dari pembelajaran hari ini ya. Kita tadi sudah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama itu apa tadi? Mengidentifikasi nama-nama benda yang menggunakan energi listrik beserta perubahannya. Terus barusan kalian sudah melakukan wawancara tentang lingkungan, ya, tentang lingkungan. Dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan banyak sekali manfaat energi listrik untuk kehidupan kita. Dari untuk menghidupkan peralatan rumah tangga yang terbuat dari listrik, ya. Dan masih banyak lagi sumber-sumber energi listrik tadi sudah tahu. Ada yang dari yang sudah dijelaskan tadi ditampilkan di dalam proyektor apa tadi? Dari apa? Sumber energi listriknya tadi dari air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karena sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, maka dialirkanlah air itu ke dalam kincir air yang bisa menggerakkan generator listrik.
listrik yang menghasilkan apa? Iya, listrik dan disalurkan ke rumah. Terus wawancara tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, tadi kalian wawancara soal yang pertama ataupun pertanyaan yang pertama yang sudah kalian katakan, apa saja unsur pembentuk lingkungan? Tahu lingkungan? Lingkungan adalah tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Sekarang kita berada di mana ini? Bumi. Ya, kita di planet bumi. Kita sekarang ini loh, di mana nih? Lingkungan. Di sekolah. Maka ini dikatakan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada unsur-unsur. Unsur-unsurnya yang pertama unsur biotik atau makhluk hidup. Terus unsur yang kedua abiotik atau unsur makhluk tak hidup atau benda mati. Coba. Terus yang ketiga unsur sosial. Yang makhluk hidup di sekolahnya ada apa saja? Manusia, betul sekali. Terus ada hewan, mungkin ada burung ya kan? Terus ada tumbuhan, tanaman, ada bunga-bunga. Ini namanya unsur bio atau unsur makhluk Hidup. Terus sekarang abiotiknya atau benda mati. Apa saja yang ada di sekolah? Betul sekali. Apa? Pintu, papan tulis, meja, apalagi? Buku, tidak hidup, pensil, pulpen, laptop, proyektor, ini kan tidak hidup. Iya, ya. Kemarin yang namanya makhluk hidup adalah yang mempunyai nyawa. Yang namanya makhluk hidup adalah yang mempunyai nyawa. Makanya ini benda-benda seperti ini namanya benda mati. Makanya ini namanya unsur abiotik. Sekarang unsur sosial. Kalian berteman kan? Berkomunikasi kan? Nah, ini yang dinamakan unsur sosial. Tidak kamu sekolah diam-diam baik, saling ngobrol ya kan? Ini namanya unsur sosial. Jadi ada 3 unsur dalam lingkungan. Unsur apa pertama? Biotik atau makhluk hidup. Yang kedua? Atau makhluk atau benda mati. Yang ketiga? Sosial. Itu. Terus selanjutnya usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap lestari, tetap ada. Tidak membuang sampah sembarangan, betul sekali Nindi. Apalagi? Tidak membuang sampah di sungai, apalagi? Tidak mencemari laut, apalagi? Yang lainnya ayo, Elisa. Hemat air. Ayo, sudahkah kalian hemat air? Belum. Apalagi kalau disuruh ngepel. Nyamanya itu jebar-jebur ya kan? Itu bukan hemat air. Itu sangat menjadikan pemborosan air. Dibuang percuma. Yang namanya memakan seperlunya saja airnya. Ya? Apalagi yang sering kalian lakukan lagi? Menghemat energi listrik. Betul sekali. Listrik ini adalah sesuatu yang bisa habis. Kalau tidak ada, kemarin Pak Wan sudah pernah menjelaskan, kalau tidak ada listrik, kita kembali seperti zaman dulu. Malam hari hanya menggunakan daman atau lampu ublik. Ya, mau cari air harus nih tidak ada penyedot air ya, tidak ada sanyu ya kan? Terus mau nonton TV tidak bisa. Ya tidak ada listrik, ya kan? Iya, makanya listrik itu juga harus dihemat. Coba tadi istirahat, Pak Wan sudah melakukan listrik kan? Kita istirahat tadi, Pak Wan matikan proyektor, matikan laptop. Itu salah satu juga usaha menghemat listrik. Terus selanjutnya
3 contoh lingkungan. Ayo, lingkungan kan banyak sekali. Ini kita ada lingkungan Kalau dalam bentuknya, lingkungan itu berdasarkan tempatnya itu dibagi menjadi 2, lingkungan air dan lingkungan lingkungan air. Berarti yang ada airnya. Coba Pak Wawan mau tanya. Contoh lingkungan air. Ayo sebelah sana. Contoh lingkungan air. Laut, betul sekali. Danau, sungai. Ada airnya kan? Nah, itu namanya lingkungan yang ada di air. Karena ada air. Sekarang yang kedua lingkungan darat. Apa? Padang rumput di darat. Padang pasir di darat kan? Apa lagi? Hutan. Lingkungan hutan kan di darat. Apa ada hutan di air? Kan? Paham? Jadi lingkungan berdasarkan tempatnya itu dibagi menjadi 2, lingkungan darat dan lingkungan air. Tadi yang sudah disebutkan ya. Selanjutnya 4 fungsi lingkungan. Pertanyaan yang ada banyak sekali fungsi lingkungan. Kita sekarang di sekolah. Lingkungan di sekolah fungsinya untuk apa? Mencari ilmu sebagai sarana untuk belajar. Apalagi di rumah tempat istirahat. Terus kalau kalian bekerja mencari mencari rezeki. Apalagi tempat hidup, ya kan? Itu kan fungsi lingkungan. Paham? Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari wawancara yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya, di sini Pak Wawan ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Silakan ini dikerjakan soal-soalnya. Ditulis namanya. Ya, di situ langsung. Di belakangnya ini ya. Di belakangnya itu kalau ada pilihan ganda langsung disilang. Kalau isiannya itu jawabannya di belakangnya. Ya. Nama panggilan saja tidak apa-apa. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Saya kasih waktu 10 menit. Ayo dikerjakan. Tulis namanya. Kalau ada yang kurang jelas tulisannya atau penulisannya, huruf-hurufnya boleh ditanyakan. Jawabannya di belakang, Pak. Ya, kalau yang isian di belakang. Kalau yang pilihan ganda langsung disilang di situ ya. Ya, disilang saja. Ya. Waktunya 10 menit. Ya. Bagaimana? Dua saja cukup. Ya, kan banyak sekali manfaatnya. 2 saja cukup manfaat air. Yang penting sebutnya lebih dari 1. Ya, masih lama waktunya.
Kan banyak sekali kegiatan manusia membutuhkan energi listrik banyak sekali kan? Banyak sekali. Dua-dua boleh pakai. Boleh. Banyak sekali. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Berilah 5 contoh peralatan di rumah menggunakan energi listrik beserta kegunaannya. Tadi kan sudah. Lima menit lagi. Ayo. Apa Dit? Sulit Dit? Tiga menit lagi. 3 menit lagi. Ya tinggal diselesaikan kan, tinggal 2 soal nomor 4 sama 5 kan? Mana? Biasanya oh 5 ya? Ini 1, 2, 3, 4 sekarang kan? Sudah berapa? Oh 5 ya, 1 lagi. Kan ada tadi. Bukan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Hak kita apa terhadap lingkungan? Kewajibannya itu harus apa?
Sudah, Win? Ya, diperiksa lagi, Win. Sudah habis waktunya, silakan dikumpul. Nomor 5, ayo. Tambah waktunya, ayo. Selesaikan. Dikit lagi. 5, nomor 5 merupakan itu juga sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui kan? Ya. Iya. Sumber energi. Sumber energi apa sumber daya alam? Sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui sama saja. Sumber energi apa saja yang bisa diperbarui? Sebenarnya banyak sekali sumber energi. Ya, boleh dikumpul sini. Dan dijadikan satu dari kelompok. Nanti bisa diambil. Ini boleh dikumpulkan. Nanti dikumpul, yang sudah ditunggu. Kalau sudah, boleh berkemas-kemas ya. Silakan yang sudah, boleh duduk yang rapi, tangan di atas meja. Yang sudah berkemas-kemas, badan bukan. Semuanya berdiri. Sebelum kita pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Salah satunya itu lagu Anak Kambing Saya. Gambarnya monyet, Pak. Anak Kambing Saya yang berasal dari mana? Nusa Tenggara Timur. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, Anak Kambing Saya.
pembelajaran pada hari ini, marilah duduk yang rapi, tangan di atas meja. Mawar minta Rahma untuk memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih. Tapi jangan pulang, kan puasa berjamaah. Silakan tempat duduknya di sini. Kalian istirahat dulu, tidak apa-apa. Terima kasih ya.